Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aturan atau rumus sinus kosinus. Aturan ini muncul dengan satu tujuan. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik bisa melakukan pembuktian atas aturan sinus, bisa menghitung unsur-unsur segitiga dengan menggunakan aturan sinus, bisa membuktikan aturan kosinus dan menghitung unsur-unsur segitiga dengan menggunakan aturan kosinus. Jadi pada prinsipnya baik aturan sinus maupun kosinus itu seperti mencari bagian keluarga yang hilang, mencari tulang rusuk yang hilang. Jadi sisi yang hilang atau sudut yang belum diketahui itu bisa ditemukan dengan menggunakan aturan-aturan tersebut. Untuk yang pertama, aturan sinus. Sebelum kita tentukan seperti apa itu aturan sinus, kita ingatkan kembali bahwa sebuah segitiga itu bisa dilukis jika satu, diketahui dua buah sudut dan satu buah sisi, hingga tinggal melengkapi bagiannya, atau diketahui dua buah sisi dan satu buah sudut, atau diketahui semua sisi-sisinya. Kita coba perhatikan pada segitiga ABC. Di situ ada hubungan yang baku antara panjang sisi A, B, C dengan sudut A, B, dan C. Dengan menggunakan penghubung berupa garis CD itu tegak lurus dengan garis AB. Sehingga pada segitiga ABC, A, B, C, dengan menggunakan konsep trigonometri dasar, demi sami di desa. Sinus itu apa sinus? Depan dibagi miring. Sehingga sin A itu akan sama dengan apa? Sin A sama dengan depannya, berarti CD per AC. Dengan demikian maka CD akan sama dengan B kali sin A. Dengan konsep yang sama pada segitiga BCD kita dapatkan nilai CD juga, yaitu dari A kali sin sudut B. Dengan demikian karena CD ini nilainya sama, maka bisa digantikan tempatnya oleh CD dari persamaan yang lain, sehingga didapatkan B kali sin A sama dengan A kali sin B. Atau kemasannya kita rubah menjadi A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, ini merupakan konsep dasar aturan sinus yang tujuannya sekali lagi mencari pasangan. Jadi ketika Adam hilang, untuk menemukan Hawa dia butuh pasangan Romeo dan Juliet dan sebaliknya. Karena segitiga itu memiliki tiga sisi, tiga pasangan, maka nanti kita bisa melibatkan dua di antaranya. Bisa A sin A dan B sin B, bisa B sin B dan C sin C, atau A sin A dan C sin C. Jadi prinsipnya kalau diketahui tiga bagian, dua sisi satu sudut atau dua sudut satu sisi, maka dengan aturan ini kita bisa menemukan bagian yang hilang atau pasangan yang hilang. Untuk contoh yang pertama, pada segitiga ABC diketahui sudut A-nya 30, sudut B-nya 45 dan sisi A 6 cm. Berapakah besar sudut C? Kita
awali dengan konsep dasar. Jumlah sudut dalam segitiga itu berapa? 180 derajat. Sehingga nilai sudut C akan sama dengan 180 dikurangi sudut A dikurangi sudut B, 105 derajat. Terus berapa panjang sisi B? Dengan konsep atau aturan sinus, kita bisa menemukan panjang sisi B atau pasangan sudut B. Syaratnya kita punya satu pasangan yang lain, sudut A dan panjang sisi A, atau sudut C dan panjang sisi C. Dari soal yang diketahui yang mana? Pasangan A sin A. Nah, sehingga itu yang kita gunakan. A sin A sama dengan B sin B. Dengan A-nya 6, sudut A-nya 30 derajat, sehingga didapatkan memanfaatkan perkalian silang ya, bukan perkawinan silang, perkalian silang. B akan sama dengan apa? 6 kali sin 40 derajat dibagi sin 30 derajat. Nah, di sini kita menggunakan angka desimal ya, bukan setengah akar 2. Nah, dari sini kita lihat manfaat dari aturan sinus untuk mencari pasangan atau tulang rusuk yang hilang dari sudut B berupa panjang sisi B 8,49 cm dengan bantuan pasangan sudut A dan panjang sisi. Oke, kita lanjut ke aturan kosinus. Pada segitiga ABC secara umum berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kali cos A. Jadi panjang sisi depan sudut A kuadrat itu sama dengan panjang sisi depan sudut B kuadrat ditambah panjang sisi depan sudut C kuadrat dikurangi 2 kalinya kali cos alfa. Dengan alfa itu apa? Sudut antara B dan C. Jadi ciri khas aturan kosinus ada 2 sisi dan sudut di antara keduanya. Dengan data awal 2 sisi dan sudut di antara keduanya bisa mencari bagian keluarga yang hilang, yaitu berupa panjang sisi ketiga. Cos A sama dengan cos B. Atau kalau dikembangkan juga bisa untuk mencari ukuran sudut jika yang diketahui ketiga sisi. Kita lanjut ke contoh soal. Pada segitiga ABC dengan sudut A ingat, modal yang kita miliki apa? 2 sisi ya, panjang 2 sisi berdekatan dan sudut di antara keduanya. Dengan demikian kita gunakan konsep A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 kali B kali C kali cos A. Dengan A nya berapa derajat? 60 derajat. Dari sini didapatkan panjang A merupakan akar 31. Paham ya? Di aturan kosinus itu sekali lagi untuk mencari bagian segitiga bisa panjang sisi ketiga, bisa juga dimanfaatkan atau dikembangkan untuk mencari sudut antara 2 buah sisi. Setelah pemaparan tadi diharapkan sudah ada pemahaman tentang aturan sinus dan aturan kosinus, dan untuk memastikan hal itu sudah berhasil kalian dapatkan, silakan kerjakan latihan soal berikut ya. Yang satu menggunakan konsep aturan sinus, yang satu menggunakan konsep aturan kosinus.
Keduanya berfungsi untuk mencari bagian keluarga yang hilang. Sekian materi kali ini, sekian dan terima kasih. Ketemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.